Hai teman-teman, hai Taurus, salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga semua teman-teman Taurus yang menonton video di channel ini kapan saja, dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, hai selamat datang, terima kasih sudah join di channel ini. Saat ini kalian sedang memutar video bacaan astrologi Vedic. Tentunya pada bacaan ini saya tidak hanya menyebutkan nama zodiak, tetapi saya juga akan menyebutkan istilah-istilah dalam astrologi. Bagi teman-teman yang belum memahami, nggak apa-apa, didengerin aja. Semakin teman-teman sering mendengarkan bacaan astrologi, baik itu astrologi Western ataupun astrologi Vedic, teman-teman akan lebih terbiasa dan lebih memahami apa maksud dari istilah-istilah astrologi yang tentunya menyebutkan tentang lambang, nama-nama planet, house, aspek, dan lain-lain. Oke, Taurus, pada bacaan ini saya membacakan energi revolusi yang terjadi dalam kehidupan Taurus di tahun 2025 ini. Gelombang revolusi atau gelombang perubahan-perubahan di dalam kehidupan yang membuat Taurus merasa perlu merubah diri, itulah revolusi itu, sudah dirasakan gelombang energinya sejak Januari tahun 2025. Puncaknya ketika full moon in Capricorn di tanggal 11 Juli tahun 2025. Setelah itu, lembaran baru akan dibuka untuk periode yang cukup panjang ke depannya di dalam kehidupan Taurus untuk Taurus jalani. Terlihat pada chart Taurus, posisi full moon in Capricorn di tanggal 11 Juli tahun 2025 berada di house ke-9 Taurus bersama dengan Pluto retrograde 0,8 derajat. Posisi Moon 0,7 derajat. Neptunus retrograde 0,7 derajat, Saturnus 0,7 derajat di rasi Pisces house ke-11 Taurus. Venus square 13 derajat, Uranus 0,6 derajat di rasi Taurus, house pertama Taurus. Jupiter 13 derajat, Sun 25 derajat di rasi Gemini, house kedua Taurus. Merkurius 19 derajat di rasi Cancer, house ketiga Taurus. Mars 19 derajat di rasi Leo, house keempat Taurus. Posisi Rahu 27 derajat di rasi Aquarius, house ke-10 Taurus, dan Ketu 27 derajat di rasi Leo, house keempat Taurus. Untuk Rahu dan Ketu pada chart ada lambang bintang seperti lambang planet yang disebut retrograde, tetapi Rahu dan Ketu pergerakannya memang mundur, selalu mundur, tidak pernah maju karena Rahu dan Ketu ini bukan planet tetapi adalah bayangan bulan. Rahu kalau dalam Western Astrology disamakan dengan North Node, Ketu disamakan dengan South Node. Perbedaannya kalau dari Western Astrology, North Node dan South Node dilihat dari bayangan matahari. Sementara Rahu dan Ketu dalam Vedic Astrology dilihat dari bayangan bulan. Namun maknanya tetap sama, Rahu sebagai lambang pengejaran dunia, Ketu lambang pengejaran spiritual. Itu sebabnya posisinya selalu beroposit atau berseberangan karena melambangkan kestabilan hidup. Apabila pengejaran duniawi seimbang dengan pengejaran spiritual, maka kehidupan akan stabil. Oke, Taurus, sejak bulan Januari tahun 2025 hingga puncaknya 11 Juli tahun 2025, Taurus mengalami masa transisi. Beberapa di antaranya terjadi puncak di bulan Maret tahun 2025 karena di bulan ini terjadi full moon in Virgo dan new moon in Pisces. Yaitu ketika full moon in Virgo terjadi gerhana bulan dan new moon in Pisces terjadi gerhana matahari. Titik gerhana matahari itulah fase Taurus memulai revolusinya. Dalam masa transisi, Taurus
menyelesaikan pekerjaan, aktivitas, kegiatan-kegiatan, atau ada juga sebagian Taurus yang berfokus di dunia pendidikan dan diselesaikan seorang diri. Adapun bantuan yang didapatkan oleh Taurus adalah bantuan orang-orang dari jarak jauh. Jadi bantuan ini merupakan informasi melalui komunikasi jarak jauh. Mereka tidak membantu Taurus secara totalitas berada di samping Taurus. Pada full moon in Capricorn ini ada informasi yang sangat akurat yang Taurus dapatkan. Bisa jadi informasi ini mengenai dokumen perjalanan atau dokumen-dokumen pendidikan, atau informasi mengenai keputusan, persetujuan atau approval dari pimpinan tentang kinerja Taurus, atau informasi ini mengenai pimpinan Taurus sendiri. Untuk konteks pimpinan ini bisa saja kalau sebagian Taurus bekerja dalam bidang usaha, tidak ada pimpinan di dalam kerjasama itu, tetapi yang ada adalah partner kerja, maka informasi ini didapatkan dari partner kerja. Jadi gambarannya bisa jadi ini pimpinan, bisa jadi rekan kerja, bisa jadi partner kerja atau rekan bisnis, atau pasangan kalau sebagian Taurus berfokus kehidupannya di area rumah tangga atau relationship. Ada juga ini mengenai negosiasi penjualan, bisa jadi aset berupa properti atau kendaraan bermotor atau handphone. Apabila memang di masa sebelumnya Taurus berusaha untuk menjual atau berusaha untuk membeli. Pada kesimpulannya, apapun yang Taurus selesaikan, Taurus tuntaskan, Taurus jalani sejak Januari tahun 2025 hingga bulan Juli tahun 2025, adalah inti dari kehidupan Taurus selama 15 atau 10 tahun yang sudah dilalui. Maka kalau semuanya numpuk-numpuk, itu seperti tugas yang di masa sebelumnya belum terselesaikan atau tertunda. Nah, di fase inilah penyelesaiannya agar Taurus bisa membuka lembaran baru, era baru di dalam kehidupan Taurus untuk kedepannya dalam waktu yang sangat panjang. Setelah itu semua terselesaikan, mungkin ada sebagian Taurus hal-hal itu tidak tertuntaskan. Kalau tidak tertuntaskan, artinya memang persoalan itu akan dibawa ke era baru kehidupan karena berkaitan erat dengan kehidupan Taurus. Revolusi pertama yang terjadi dalam kehidupan Taurus adalah di lingkungan pekerjaan, di lingkungan aktivitas, di lingkungan kegiatan-kegiatan yang produktif. Bisa ini bisnis, usaha, karir, profesi, atau pekerjaan Taurus yang Taurus jalani, baik secara mandiri ataupun secara berkelompok dalam perusahaan ya, atau sebagai karyawan. Sepertinya ini ada gambaran pertukaran pimpinan ya, Taurus. Pimpinan di masa sebelumnya mungkin pindah atau pensiun atau resign dan digantikan dengan pimpinan yang baru, Taurus. Sehingga pimpinan yang baru ini kesannya asing karena masih baru atau memang Taurus mengalami revolusi pertukaran pimpinan dan pimpinan ini orang asing atau berkeluarga negaraan asing. Dan di dalam lingkungan pekerjaan juga ada orang-orang atau pekerja-pekerja baru yang bisa saja masuk dalam teamwork Taurus atau berada dalam pihak oposisi ya dalam bidang pekerjaan. Misalnya ada pekerja baru yang lebih dekat kepada leader atau lebih dekat kepada jabatan yang lain, sehingga ada pembentukan kelompok-kelompok tertentu gitu di dalam lingkungan pekerjaan Taurus. Dan ini ke depannya sekitar 2 tahun ke depan bisa terjadi krisis komunikasi atau trust issue ya di dalam lingkup pekerjaan Taurus. Ada sentimental, kecemburuan, atau tekanan-tekanan karena menghadapi situasi yang asing. Yang harus dilakukan Taurus adalah yang pertama fokus pada
pekerjaan kewajiban Taurus yang memang ditanggung jawabi oleh Taurus. Kemudian revolusi yang dilakukan Taurus ke diri Taurus terkait dengan lingkungan pekerjaan adalah Taurus mesti lebih berani ya. Mungkin sebagian Taurus nggak mesti, tapi terbawa secara energi. Terbawa suasana, kemudian Taurus lebih yakin, lebih berani, lebih nekat, dan terlihat lebih ambisius, terlihat lebih antusias di bidang pekerjaan Taurus. Namun gangguan-gangguan asing ini yang nantinya bisa merusak konsentrasi, tetap fokus Taurus. Dan revolusi selanjutnya, dalam 3 tahun ke depan, Taurus merasa perlu untuk lebih bijaksana dalam mempergunakan uang atau fasilitas atau tabungan, sehingga Taurus lebih berpikir untuk masa depan, lebih berpikir untuk menginvestasikan uang Taurus untuk benda-benda yang benar-benar berfungsi untuk masa depan Taurus, untuk kebaikan Taurus dan untuk generasi Taurus, untuk keluarga. Daya imajinatif Taurus, meskipun ini kesannya spekulasi, karena Uranus berada di house pertama Taurus untuk dalam jangka waktu sangat panjang ke depan 10 atau bahkan 15 tahun pengaruhnya ya dalam diri Taurus. Neptunus di house ke-11 Taurus ini memberikan Taurus daya imajinatif dan spekulatif untuk hal-hal yang terkait dengan masa depan. Sehingga ada kesan Taurus bisa merasakan kalau prediksi Taurus untuk kehidupan Taurus di masa depan itu bisa menjadi kenyataan. Atau kalau ini terkait dengan investasi, maka Taurus bisa berspekulasi, berimajinasi, atau bahkan menghitung-hitung dengan pemikiran-pemikiran logika kalau investasi itu akan menguntungkan ke depannya. Gambarannya kalau di meja gambling ya, permainan dadu, Taurus bisa berimajinasi atau bahkan mendapatkan gambaran-gambaran, feeling intuisi, tetapi dengan logika ya, karena dipengaruhi oleh Saturnus. Dengan perhitungan-perhitungan yang tajam, dengan strategi dan taktik juga. Taurus bisa menebak angka apa yang akan keluar, seperti itu. Tapi saya tidak sarankan untuk gambling sih ya, karena Saturnus nggak suka dengan uang ataupun kekayaan yang berasal dari gambling. Namun Rahu di house ke-10 bisa membuat peluang Taurus untuk berhadapan dengan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya gambling. Dan mungkin ada momen keberuntungan nantinya yang bisa membuat Taurus semangat banget untuk meneruskan gambling. Saran saya sih kalau sekali mencoba dan sudah untung sudah stop. Jangan dilakukan lagi ya Taurus. Karena dampaknya Saturnus ini ya teman-teman sebagian sudah ada yang tahu ya Saturnus ini kan Lord of Karma. Apapun tindakan-tindakan dipantau oleh Saturnus. Segala hasil Taurus dari masa lalu ataupun di masa saat ini yang didapatkan dipantau oleh Saturnus, maaf. Oke, Taurus. Kemudian revolusi selanjutnya adalah di pemikiran-pemikiran Taurus. Uranus berada di house pertama, ini membuat Taurus pikirannya mudah terombang-ambing ya. Ada pemikiran-pemikiran ingin mengalihkan atau menukar atau merubah manajemen aset termasuk sumber daya alam yang Taurus miliki atau sumber daya manusia yang Taurus miliki. Mungkin ada sebagian Taurus yang berpikir perlu untuk menambah skill dengan melanjutkan pendidikan atau diperlukan jika ingin naik pangkat perlu menambah background pendidikan formal dengan cara ya melanjutkan kuliah misalnya atau seminar misalnya, masing-masing akan berbeda-beda kebutuhannya. Atau sebagian Taurus merasa perlu didampingi oleh seseorang yang punya keahlian khusus untuk ngebimbing atau mengawasi Taurus sepanjang waktu ke depan. Ya, seperti ada rasa kebutuhan gitu. Karena Taurus merasa pikiran Taurus terombang-ambing
dan ada kebijaksanaan di dalam diri Taurus untuk berhati-hati, seperti pesan intuitif yang datang yang dipengaruhi oleh Neptunus. Dan selama dalam jangka waktu panjang ke depan, ada pemikiran-pemikiran Taurus nantinya seperti merubah warisan. Nah, mengenai warisan ini kan lama banget ya, mungkin nantinya di puncak 10 tahun ke depan ini terlaksananya. Tapi saat ini sudah dimulai hal-hal yang akan menjadi pertimbangan Taurus nantinya di 10 tahun ke depan. Kenapa ada tindakan Taurus nantinya di 10 tahun ke depan merubah pewaris dari Taurus? Atau sebaliknya, mungkin ini dirasakan dalam waktu dekat ke depan terkait dengan adanya informasi, keputusan, atau pemberian warisan, wasiat yang jatuh ke tangan Taurus untuk Taurus kelola hingga dalam jangka waktu panjang ke depan. Misalnya Taurus mendapatkan ladang sawit atau ladang kelapa gitu ya. Itu kan warisan yang mesti dikelola lagi gitu. Jika ingin mendapatkan untung ataupun hasil, bisa dijual, tetapi pemikiran Taurus tidak untuk menjual, tetapi lebih berpikir untuk mengelolanya. Ada sebagian Taurus juga yang menginginkan revolusi pada fisik ya. Ada keinginan untuk merubah salah satu bentuk wajah. Mungkin ada pemikiran sebagian Taurus untuk melakukan operasi kecantikan. Dan memang ada perubahan di wajah Taurus dalam tempo 10 hingga 15 tahun ke depan. Mungkin yang berubah adalah hidung atau bentuk mata, atau bentuk bibir atau bentuk rahang. Oke. Kemudian revolusi selanjutnya bagi Taurus adalah di minat spiritualitas dan juga arah spiritualitas. Kuat banget keinginan Taurus untuk membangun rumah ataupun tempat tinggal untuk hari tua, yang di dalam rumah itu nantinya ada tempat ibadah misalnya, atau tempat untuk Taurus menenangkan pikiran, tempat yang penuh dengan kenyamanan, pemikiran-pemikiran bangunan rumah yang ditempati Taurus nantinya di hari tua atau dalam jangka waktu panjang ke depan, yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan Taurus ketika Taurus nantinya di hari tua atau di masa depan. Apakah keinginan ini bisa terwujudkan? Bisa ya Taurus, meskipun selesainya tidak di tahun 2025, tapi bisa jadi 2027 atau 2028. Rumah impian akan didapatkan atau akan dibangun. Namun sepertinya rumah ini jauh dengan rumah Taurus sebelumnya. Misalnya di kampung halaman, sekarang ini Taurus tinggalnya di luar kota. Atau sebaliknya, rumah itu dibangun di luar kota, sekarang ini Taurus tinggal di kampung halaman. Jadi, gambarannya apabila Taurus nantinya tinggal di rumah impian Taurus, akan punya jarak jauh dengan keluarga. Dan mungkin ada sebagian Taurus yang selama beberapa tahun belakangan ini berusaha untuk membangun rumah, tempat tinggal, atau membeli rumah atau properti yang sudah diupayakan beberapa tahun belakangan ini, maka 3 tahun ke depan ini juga berhasil terselesaikan, atau bahkan saat ini di tahun 2025 ada sebagian Taurus yang sudah mendapatkan dan menyelesaikan entah itu pembangunan ataupun renovasi rumah dan tempat tinggalnya. Kesimpulannya, di masa revolusi ini Taurus lebih mudah ya untuk menjalani kehidupan Taurus karena dimulai dari revolusi Taurus pada mindset pemikiran-pemikiran Taurus. Kalau di masa sebelumnya pemikiran-pemikiran Taurus terlalu terbatas ya, maka kedepannya ini pemikiran-pemikiran Taurus tidak lagi mau dibatasi. Bahkan ada sebagian Taurus tidak mau pemikiran-pemikiran inovatifnya dibatasi oleh agama barangkali ya. Inginnya bebas dalam berkreasi dan berinovasi. Sehingga revolusi di dalam kehidupan Taurus ini akan merubah personality Taurus, bahkan dari sisi fisik juga ada perubahan.
Keputusan Taurus untuk merubah sesuatu di fisik Taurus ini juga karena perubahan mindset di dalam pemikiran Taurus. Taurus benar-benar menginginkan sesuatu yang baru, yang ditampilkan Taurus di hadapan publik ataupun di hadapan keluarga atau orang-orang di sekitar Taurus. Bagi sebagian Taurus yang punya kerabat laki-laki dan di masa sebelumnya komunikasinya kurang baik, pada masa revolusi ini ada peluang untuk komunikasi itu diperbaiki dan bisa terjalin koneksi yang lebih baik ke depannya. Ada negosiasi atau bahkan ada perdamaian, sehingga hubungan kekerabatan bisa terjalin kembali. Tapi Taurus, salah satu revolusi yang juga terlihat adalah pemikiran-pemikiran Taurus yang akan lebih mengutamakan diri sendiri. Kalau misalnya Taurus punya uang untuk travel, tapi nggak cukup kalau beramai-ramai. Karena Taurus merasa perlu memberikan reward kepada diri sendiri, ya nggak apa-apa, perginya sendirian aja gitu. Contohnya, ini gambarannya Taurus memang lebih memprioritaskan diri untuk kedepannya, memprioritaskan kebahagiaan Taurus, kenyamanan Taurus, keamanan Taurus, tidak hanya untuk saat ini ketika periode awal revolusi, tapi juga untuk jangka panjang ke depan. Dan Taurus juga mempersiapkan segala hal-hal yang dibutuhkan Taurus untuk kehidupan yang nyaman, yang aman, yang tentram untuk masa depan. Wow, Taurus, ini cukup bagus ya energi kamu untuk masa revolusi ini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Saya pikir cukup ya. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu bacaan ini nantinya ada fungsi dan berguna untuk teman-teman yang lain yang membutuhkan. Jangan lupa di like, komen juga video ini. Nantikan video selanjutnya. Sehat selalu dan berkelimpahan Taurus. Sampai jumpa.